Selamat sore, Kak Ikat Awat. Selamat sore, Kak Osti. Shalom, selamat hari Minggu, Kak Bang Tommy. Selamat hari Minggu juga, Kak Giufi. Selamat sore. Shalom, Kak Aurora. Hai, Kak Dendrika. Shalom, puji Tuhan masih hidup, ya kan? Inang Dumaria, happy Sunday. Selamat sore Kak Anastasia, Ibu Jenny, happy Sunday. Kak Kristiani sudah hadir lagi, ya. Dok, minum air putih berdasarkan berat badan atau gimana, Dok? Kalau berdasarkan berat badan gimana ngitungnya, Dok? Kalau minum air putih sebaiknya memang berdasarkan berat badan, tapi rumit kali. Intinya jangan berlebihan, ya. 1.500 sampai 1.700 cc per hari udah cukup, ya. Udah cukup segitu. Selamat hari Minggu, Kak Sayang Hitam. Nyanyi apa? Ini kata sandiku. Selamat sore, selamat hari Minggu. Kak Juluria juga selamat sore. Iya kan? Jadi kebanyakan minum air putih juga akan membuat ginjalnya jadi berat, ya, karena dia akan dipaksa untuk lebih banyak melakukan penyaringan, ya. Arti gambar ini, gut brain axis. Jadi ini gambar otak. Jangan lupa ada saraf yang turun ke saluran pencernaan. Jadi otak stres, saluran pencernaan pasti stres. Bisa asam lambung naik, bisa kembung, bisa sulit buang air besar, bisa juga gampang mencret, ya, diare. Kak Bing Hilda, selamat hari Minggu dari di Switzerland, ya. Kak Christina Sirait, selamat hari Minggu juga, Inang. Beda sesak napas mah sama sesak napas jantung? Nggak bisa beda, karena pusatnya di otak. Kalau orang udah takut sakit jantung, semua rasanya pasti sama dengan orang serangan jantung. Kalau orang yang takut sakit mah, itu pasti rasanya juga sama kayak sakit jantung. Karena intinya karena takut, ya. Tuhan pasti sanggup. Udah pulang Kak Fitri. Cari dulu teksnya, nanti lupa aku. Selamat hari Minggu, Nemburu Tutur. Papiku 90 tahun lagi dirawat karena asam lambung, makan sayur yang kemarin dihangat-hangatkan. Oke, kita berdoa buat papanya Kak Bing Hilda, ya. Tuhan sembuhkan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya. Wah, padahal saya mau berangkat ibadah sore. Udah deh, yang mau berangkat ibadah berangkat dulu, tenang. Karena kan rekamannya ada. Yang belum gereja pergi dulu gereja, ya. Jangan karena live-nya nggak ke gereja, ya. Oke. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus sanggup menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kalau sekarang kita lagi takut dengan penyakit, apapun yang kita takutkan,
Tuhan lebih besar dari semuanya itu, dan Tuhan sanggup menolong kita, iya kan? Asam urat ada hubungan dengan otak? Ada, pasti. Karena asam urat itu juga berpengaruh dengan metabolisme. Sementara seluruh metabolisme di tubuh kita itu diatur oleh sistem hormon. Maka kalau pusat hormon kita itu kemudian dipenuhi dengan hormon stres, maka juga akan mempengaruhi semua yang ada metabolismenya, iya kan? Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Prakteknya di Rumah Sakit Metodis di Jalan Tamrin di Medan, ya. Amben tak kunjung sembuh, memang obat amben tidak bisa menyembuhkan. Percaya, Tuhan sembuhkan ambennya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya. Jadi ini baru tadi nyampe jam 2 siang, udah nyampe di rumah dari Siantar. Yang sakitnya nggak sembuh-sembuh sampai sekarang, coba percaya kepada Tuhan, karena Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Judulnya Tuhan pasti sanggup. Pikirkanlah sekarang di otaknya, Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Oke, Kak Yuni, Kak Butet, itu otaknya sudah kelamaan mikir penyakit. Sudah terlalu lama yang dipikirkan penyakit gak sembuh. Sakit apa kok kayak gini? Mulai hari ini pikirkan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ajak otaknya untuk percaya, Tuhan yang sanggup menyembuhkanmu, ya. Live yang tadi aku segera naik, lagi di-upload. Jadi aku tadi gak buat live karena supaya maksimal. Jadi aku rekam videonya aja, ya. Nanti dinaikkan di live, lalu kemudian kita tonton rame-rame supaya sembuh, ya. Intinya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan bagaimana supaya itu menjadi obat? Hati yang gembira itu adalah dengan percaya kepada Tuhan. Selama ini kita percaya kepada penyakit. Penyakit jantung, penyakit lambung, penyakit aslam lah, penyakit psoriasis lah, kanker lah, ambeien lah. Itu semua gak ada bisa sembuh. Dokter juga gak bisa sembuhkan kok. Tapi yang bisa sembuhkan itu cuma Tuhan. Aku percaya Tuhan bisa sembuhkan kita. Kalau kita mau percaya, sel-sel otaknya menerima. Terimalah. Kalau selama ini mungkin soalnya berkata, sel otaknya berkata, aduh penyakitku gak sembuh-sembuh. Mulai hari ini, pikirkan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hai Kak Erlia Gabe, Tuhan berkati. IBS minum vitamin apa? Gak ada hubungan Pak dengan vitamin apapun. Ya.
pikirannya dulu. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Dan Tuhan sudah membuktikan. Ya, kalau buat yang Kristiani itu paham. Bagaimana Tuhan Yesus itu menyembuhkan segala penyakit. Bagaimana Tuhan Yesus itu bangkit dari kematian. Berarti dia punya kuasa. Kalau dia punya kuasa, apapun penyakit kita, dia bisa sembuhkan kita. Asalkan percaya. Nah, waktu kita percaya 100% dengan seluruh otak dan pikiran ini ya, itu hormon dopamin, serotonin, dan endorfin akan diproduksi di otak kita. Maka seketika ini juga yang percaya 100% kepada Tuhan, Anda akan merasa tenang. Kita akan rasa damai, kita akan rasa tentram. Dan tinggal tunggu waktunya. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Berarti yang gak percaya gak akan dapat jalan keselamatan dan tidak bisa menemukan jalan kebenaran ya dok? Berarti yang gak percaya, iyalah karena gak percaya ya kan. Kalau percaya kita dapat, yang gak percaya gak dapat Kak Fit. Dan gak ada yang maksain juga ya kan. Bebas-bebas aja sih semua manusia ya. Kak Ifat Shop, dokter nyeri sendi berbulan-bulan berobat sana sini minum obat radang tetap nggak sembuh. Kenapa ya? Karena yang bisa sembuhkan cuma Tuhan Kak. Obat dari dokter nggak bisa sembuhkan. Saya percaya hanya Tuhan bisa sembuhkan. Kalau kakak percaya kakak akan sembuh. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup sembuhkan kita ya. Tadi ibadah di Siantar selesai jam 12. Lalu langsung berangkat ke Medan. Cus. Nyampe lah di Medan kami sebenarnya udah jam 13.30. Jadi 1,5 jam tadi bisa nyampe. Puji Tuhan. Hanya dokter sejati Tuhan Yesus yang sembuhkan. Amin. Kak Rina, Tuhan berkati. Tiap habis makan dan minum ya. Apa tuh? Radang empedu, penebalan kantung empedu. Gak ada obat yang bisa sembuhkan Kak. Mulai hari ini otaknya percaya Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang kita percaya itu bisa sembuhkan. Kalau mau, percayalah. Nyanyikan Elsa. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El
El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Yang mau didoakan, minta di kolom doanya, ya kan? Di komen. Aku doakan kita semua disembuhkan sama Tuhan Yesus. Gak ada jumpa fans di sana, gak ada. Soalnya gereja di atas bukit. Jadi mungkin agak susah buat yang opung-opung mau datang. Dia Tuhan yang menciptakan alam semesta. Kak Jogina Salon Juntak, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dia yang sanggup menolong kita, Dia yang mengerti segala yang kita alami di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk semua yang sakit hari ini juga, aku berkatakan Yesus menyembuhkan kita, Yesus menolong kita, Yesus yang memberkati kita. Amin. Kak Bang Bertua, dalam nama Tuhan Yesus Anda sembuh ya. Nyanyikan pujian segala perkara. Segala perkara dapat kutanggung itu ya. Penolong yang selalu setia. Kan itu kali ya. Itu ya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Dok, saya susah gembira hati, sebenarnya tenang, gimana caranya dok? Jadi gembira itu hanya bisa dengan menerima ya. Kita harus, otak ini harus menerima sesuatu yang nyata. Apa yang nyata sebagai bukti kebaikan. Satu-satunya yang aku tahu, yang aku percaya, kalau kita masih hidup sampai dengan hari ini, itu adalah kebaikan Tuhan. Maka ajaklah otaknya untuk terus mengingat setiap nafas yang kita tarik itu adalah bukti kebaikan Tuhan. Sepakat dengan itu ya. Sekalipun kita mengalami banyak masalah, sekalipun kita mengalami banyak penyakit, rasa sakit di tubuh kita itu mungkin saat ini masih ada. Tapi dengan menyadari, katakan sama otaknya yang mengeluh sakit itu, "Hei, bukankah kamu masih hidup?" Kalau kita masih hidup artinya Tuhan masih berikan nafas kehidupan buat kita. Dan kalau kita masih bernafas itu artinya mujizat Tuhan, kuasa Tuhan itu benar-benar nyata. Sebab gak ada manusia yang bisa menciptakan oksigen. Itu hanya bisa dari Tuhan saja. Siapa yang bisa menolong untuk bisa ke jalan keselamatan dok? Siapa yang bisa membawa orang berdosa ke jalan itu? Percayalah, suara yang mengingatkan kita untuk terus berjalan dalam kebenaran itu akan selalu ada. Selama kita masih hidup. Gak usah ragu Kak Fitri. Pasti ada suara itu. Tinggal persoalannya kita mau dengar atau tidak. Apa kita mau percaya atau tidak dengan itu. Ya.
Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Oke, kita cari dulu chordnya ya kan. Jadi karena kebetulan aku bukan penyanyi kan, jadi nggak bisa aku ingat semua ya kan. Pas aku nyontek lah kan. Hah? Apa? Adik pulang? Siapa yang ngantar dia? Kapunya, ya kan. Selamat sore semuanya yang baru bergabung. Tujuan live ini adalah untuk mengingatkan kita bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tujuan live ini mengingatkan kita, bagi orang percaya engkau akan sembuh kalau percaya sembuh. Tapi kalau nggak percaya dengan kesembuhan, kita nggak sembuh-sembuh. Kalau percaya dengan penyakit, kita akan sakit terus. Siapa yang percaya dengan penyakit, dia akan sakit terus. Siapa yang percaya dengan kesembuhan, dia akan sembuh. Sesederhana itu. Iya kan? Dan aku percaya hanya Tuhan Yesus yang bisa sembuhkan kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Nah, tadi ada yang nanya. Oke, bikin VT kata-kata itu mau kupakai buat story WA. Oke, yang mana tadi Kak? Aku pun udah lupa yang ku bilang. Gini, kalau kita percaya penyakit, kita akan sakit. Apa tandanya kita percaya penyakit? Orang yang percaya dengan penyakit itu tiap hari mengeluh dengan penyakit. Orang yang percaya dengan penyakit itu tiap hari yang dia pikirkan hanya penyakit, sehingga dia rasakan sakit di tubuhnya. Nggak pernah rasa sehat. Orang yang percaya dengan penyakit itu nggak bisa tenang, gusar selalu, ya, tidak pernah bisa merasakan damai. Itu sebabnya penting sekali kita perlu memahami ini. Coba sadari bahwa hidup kita itu adalah ciptaan Tuhan, ya. Iya, belum jadi ku buat edukasi parentingnya, sabar ya, ya kan. Jadi Tuhan itu kemudian adalah yang menciptakan kita. Ini gambar ini, anatomi ini semua ciptaan Tuhan, bukan ciptaan yang lain. Hanya ketika kita mau mengakui dengan segenap pikiran kita, akal budi kita mengakui bahwa ini adalah bukti daripada kebesaran Tuhan, maka kita akan sehat. Tapi kalau yang kita percaya penyakit, nanti kita jadi meninggal, nanti kita jadi penyakit berat, nanti kita nggak sembuh-sembuh. Saya mau katakan, Anda akan mengalami apa yang Anda percaya. Kalau kita percaya sakit, sakitlah terus. Tapi kalau hari ini kita mau percaya sembuh,
Aku percaya kita disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, sebab yang sudah menunjukkan kesembuhan itu adalah Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan banyak orang. Ya, jadi itu sesederhana itu aja, iya kan? Oke, lagu ini mengingatkan kembali kepada kita. Kalau Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang mengasihi kita, dan apapun yang kita alami dalam musim hidup kita, kalau kita masih hidup sampai dengan saat ini, artinya Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang menolong kita. Maaf dok, suami saya mau ngobrol sama dokter, bisa atau boleh nggak dok? Naik live ya? Mau naik live Kak Fit? Oke. Yang mau naik live udah bisa kita buka live-nya. Iya kan? Oke. Kita duluan kan dulu Kak Fitri. Kak Fit bisa naik live suaminya Kak Fit. Musim akan selalu berganti. Oke, minta request. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Oke Pak Elson bentar ya. Ini Bang apa ini udah lama dia request soalnya. Oke. Kak Fitri. Apakah penyakit autoimun bisa sembuh? Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Kalau percaya. Kalau percaya. Tapi kalau nggak percaya kita nggak bisa sembuh ya. Hai. Hai dok. Selamat sore Kak Fit. Sore dok. Apa kabar? Baik. Mantap. Ada suaminya di situ? Ada di sebelah saya. Mantap kali Bang, selamat sore. Halo, selamat sore. Wah, wes piye kabare? Kayak orang Jawa. Gimana apa kabar? Ya, baik dokter. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan ya, Bang ya. Oke, dari abang duluan deh. Dari abang duluan, gimana Bang? Dokter, gimana ini kabarnya? Ini masih hidup, puji Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Amin, ya kan? Gimana? Ya, ini puji Tuhan, baik. Amin. Oke. Iya. Apa yang dibingungkan akhir-akhir ini coba diceritain sebelum aku yang nanya. Nanti kalau aku yang nanya baru abang dulu cerita, iya kan? Waduh. Kalau ditanya bingungnya itu belum ada ini kayaknya belum ada ya. Tuhan itu luar biasa gitu. Amin, puji Tuhan. Ya. Iya dok. Apakah berarti kita harus sepenuhnya hidup ya? dalam? Oh iya, siap dok. Oke, jadi ini terkait dengan Kak Fitri. Ya. Nah, jadi Kak Fitri itu karena trauma-trauma yang sudah dialami sejak dari dulu, ya. Jadi mungkin abang nggak merasakan sih, karena itu mainnya hanya di pikiran Kak Fitri. Jadi dia banyak trauma dari masa lalu dan itu membuat produksi hormon stres di otaknya itu naik turun, dan naik turunnya itu cukup drastis itu. Iya. Apa abang pernah melihat dia atau mendengar dia misalnya tiba-tiba marah, tiba-tiba sedih, pernah nggak? Ya sebenarnya ya pernah sih. Kayak bingung sendiri mungkin. Iya. Ya gini loh, kalau dulu kan saya juga sudah pernah bilang, iya. Kita itu sudah keluarga. Iya. Apakah kita itu harus melampaui masa lalu terus? Apa kita itu harus melihat spion terus? Sedangkan kita ini sudah berkeluarga, sudah punya anak 2. Iya. Nah, kalau kita menengok ke latar belakang, flashback terus, nah itu tidak mungkin kita bisa bertumbuh toh. Oke. Aku cut di situ bentar, sorry Bang. Bukan aku tidak mau dengar Abang ya. Jadi memori masa lalu itu di sini Bang, di hipokampus.
Oh Ini iya. adalah bagian dari otak kita, itu nggak bisa dihapus. Jadi kadang kita memang bilangnya sama mereka itu yang udah trauma ya, kamu kok nggak move on, kamu kok nggak bisa lepaskan masa lalu. Memang udah nempel dia. Semua masa lalu yang sangat menyakitkan, yang sangat mengecewakan, buat siapapun juga, itu akan tertempel di sini traumanya. Dan dia nggak mau itu, dia nggak mau itu. Tapi tanpa bisa dia kuasai, itu tertempel di sini. Jadi seakan-akan kita yang normal, bilangnya mereka nggak move on. Mereka mau move on, tapi nggak bisa. Kira-kira gitu, Bang. Ya. Oh gitu. Jadi makin kalau kita tanya dia kan, makin kecewa dia nanti. Kamu kok nggak move on? Kamu kok nggak tinggalkan masa lalu? Dia makin kecewa pasti dengan itu, karena dia udah tersesat di sini pikirannya. Jadi sebenarnya apa yang harus kita lakukan adalah ya kita memang harus terlebih dahulu ya. Terlebih dahulu kita itu hidup dengan rasa cukup. Rasa cukup akan apa? Rasa cukup bahwa Tuhan itu baik buat kita. Sekarang boleh aku tanya, apakah abang percaya Tuhan itu baik buat abang? Ya, percaya dok. Nah, apakah abang bisa merasakan kebaikan Tuhan yang tanpa batas itu dalam hidup abang? Ya. Waktu abang bilang percaya 100%, saat ini juga abang akan merasa tenang hati abang. Iya dok. Karena hormonnya akan diproduksi endorfin, dopamin, dan serotonin. Nah, kalau abang sudah bisa merasakan yang demikian, pandanglah pasangan abang, Kak Fitri, sebagai pasangan yang traumanya itu plus. Jadi tidak seperti kita. Kita mungkin gak sampai bebannya seperti apa yang dialami Kak Fitri. Jadi apa yang dialami oleh Kak Fitri itu special case, kasus spesial gitu ya. Yang sangat-sangat mengecewakan buat dia. Sehingga hipokampusnya termemori, namanya trauma. Maka kita bantu dia untuk apa? Untuk bisa bahagia terus. Kita kasih dia kebahagiaan. Nah, kebahagiaan abang dari mana? Abang bahagia dari Tuhan. Sampai nanti Kak Fitri sembuh, dia nggak bisa lagi merasakan trauma yang lalu. Kenapa? Karena dia sudah lebih merasakan kasih Tuhan. Persoalannya, dia mau merasakan kasih Tuhan, tapi masih mau muncul-muncul traumanya, kan gitu ya. Maka ketika muncul traumanya, perlu sekali sosok dari pasangan. Abanglah menjadi pasangannya. Abang cukup mengingatkan kepada dia dua hal. Yang pertama, abang sayang sama dia. Yang kedua, ingatkan dia Tuhan Yesus mengasihi dia. Supaya otaknya ini bisa nerima terus. Yes, disayang suami, disayang Tuhan Yesus. Disayang suami, disayang Tuhan Yesus. Disayang, jangan dimarahi. Ketika dia berbuat aneh-aneh, jangan dimarahin. Karena kalau dimarahi dia lagi buat aneh-aneh, tambah stres otaknya bang. Nggak sembuh-sembuh dia. Iya. Kira-kira gitu. Jadi dibikin romantis aja deh. Udah. Kalau memang abang rasa kayaknya nggak kayak gitu kali misalnya ya. Coba abang tanya, suruh dia cerita semua traumanya dari masa kecil dia. Suruh dia cerita. Abang pun pasti akan terkagum-kagum, kira-kira gitu ya. Jadi part abang adalah menjadi suami yang diberkati Tuhan. Ya, aku berdoa di sini. Buat abang menjadi semakin diberkati Tuhan. Sukacita abang akan melimpah, kegembiraan abang melimpah, damai sejahtera abang melimpah. Untuk apa? Untuk bisa menjadi penolong buat Kak Fitri. Ya, untuk bisa menjadi orang yang memberkati Kak Fitri. Jangan dimarahin. Kira-kira gitu. Iya kan? Itu dari aku bang. Silakan bang. Ya. Ada mau abang tambahin gak kira-kira? Bisa gak lihat Kak Fitri sekarang? Coba bilang I love you, bilang sama Kak Fitri itu. Iya. Mana Kak Fitri? Masih di situ kok Kak Fitri? Masih kok ini. Coba aku mau nanya dia, waktu suami bilang I love you, kakak masih bisa ngerasa nggak? Jangan-jangan udah nggak bisa ngerasa saat ini? Kayaknya sudah hilang dok. Udah hilang rasa kan? Iya. Berarti abang yang harus lakukan lebih sering lagi. Lebih sering lagi. Iya, ini sudah sering sebenarnya, tapi dulu udah mati rasa kayaknya. Iya, kenapa dia mati rasa? Bukan dia yang mau mati rasa bang. Karena ini tadi hipokampusnya ini masih
traumanya begitu berat. Orang kalau traumanya begitu berat, ini akan produksi hormon stresnya tetap berlangsung. Sehingga kalau hormon stres di sini tinggi, apapun yang baik dari luar, saraf yang masuk ke otaknya lewat dari daerah yang stres, tetap dia rasanya stres gitu. Tetap rasanya kurang membahagiakan buat dia. Akan sulit merasa cukup gitu loh. Jadi kitalah yang membantu terus-terus sampai apa? Sampai terobati dia. Abang bilang I love you, bilang Jesus loves you, Tuhan mengasihimu, Tuhan sayang samamu, Tuhan peduli, Tuhan tidak pernah tinggalkanmu. Gitu bang. Lalu abang bisa minta maaf, kalau mungkin sering membuat dia kecewa, abang minta maaf aja. Kenapa? Dia udah trauma terlalu lama. Gitu deh bang. Iya, iya dok. Kira-kira bersedia ya? Iya. Karena kemungkinannya itu adalah seseorang seperti Kak Fitri ini akan sangat gampang untuk mengalami yang pertama bipolar. Gangguan bipolar itu berarti dia bisa stres tiba-tiba, bisa bahagia tiba-tiba, nggak jelas. Semua up and down, mood swing dia. Jadi moodnya berubah-berubah. Tiba-tiba mood senang, tiba-tiba mood marah. Mood senang, mood marah. Mood senang, mood marah. Dan itu nggak bisa ditebak. Dan kalau mungkin saat ini sedang mengkonsumsi obat untuk membantu dia untuk mengatasi moodnya itu, nggak apa-apa. Biari aja dia pakai. Tapi yang penting abang hadir dulu dalam hidupnya, benar-benar menjadi seorang support, ya. Jadi mendukung dia supaya traumanya itu bisa sembuh total, ya. Memang kita percaya bagi Tuhan tidak ada mustahil. Nah, kemustahilan tadilah yang membuat abang itu kemudian dipakai Tuhan. Paling utama adalah dari suami untuk memberi support sama istrinya. Kira-kira gitu, iya kan? Ya, gitu. Apakah cukup berat tugasnya atau enggak nih? Ya enggak. Ini kan saya sebenarnya sudah hadir terus ini dok. Tapi entah dianggap atau enggak dianggap ya enggak tahu sih. Jangan berharap bang dia menganggap dulu bang. Karena kalau abang berharap dia menganggap, berarti abang jadi stres nanti. Iya. Jadi abang kecewa. Nah kalau abang kecewa nanti akhirnya si Fitri nggak sembuh tuh. Karena kecewa diberikan kepada orang yang lagi kecewa, dia akan tambah stres. Ya. Jadi orang kecewa itu kita buat bahagia, gitu. Maka aku bilang tadi, kebahagiaan abang itu sumbernya dari Tuhan. Berarti abang dulu yang sungguh-sungguh makin dekat sama Tuhan, percaya sama Tuhan 100%. Tuhan yang pelihara abang, Tuhan menjaga abang, Tuhan sayang sama abang, Tuhan mengampuni abang. Ini benar-benar tiap hari harus muncul di dalam pikiran abang. Abang munculkan. Ya, apapun yang abang alami, tekanan berat di pekerjaan, bandingkanlah selalu seberapa berat pun pekerjaan itu, Tuhan itu lebih baik buat abang. Tuhan itu sayang sama abang, kira-kira gitu. Iya dong. Nah, jadi akan muncul nanti rasa ikhlas, abang akan tambah sayang sama istri, gitu bang. Ya, berarti saya harus membagi-bagi waktu ini. Ya, kasih waktu lebih banyak memang sama istri ya. Iya. Iya dong. Biasa kalau istri sih paham ya, kalau kita lagi kerja, paham lah, dia memang kerja buat keluarga kan, suami kan. Ya. Nah, waktu di rumah yang mungkin abang perlu kasih kasih lebih banyak waktu buat dia, buat istri. Jadi kalau bisa di rumah, misalnya kan nggak usah pegang HP, dia aja diperhatiin terus gitu. Iya, dia itu tak lihatin terus kok, nggak pernah pegang HP saya ini. Ditemani ngobrol, ya kan? Iya, ngobrolnya itu sama. Ya. Ya, nanti kalau dia ngobrolin hal-hal yang mungkin negatif, abang cuma bilang, tenang, Tuhan Yesus sanggup menolong kita, gitu. Pasti dia senang cerita masalah itu, senang dia bilang, aku dibenci orang nggak sayang sama aku. Pasti dia sering ngomong gitu tuh, tanpa abang sadari. Nanti coba abang dengarkan, dia sering akan mengungkapkan hal-hal yang dia katakan bahwa orang nggak peduli sama dia lah, dia merasa hidup nggak berguna lah, gitu, ya kan? Ya. Tinggal abang aja bilang enggak, kamu tetap orang yang aku cintai, aku orang yang sayang sama kamu, gitu. Kamu berharga di mata Tuhan. Tuhan nggak pernah menjadikanmu menjadi suatu kesia-siaan, gitu loh. Jadi kata-kata berkat, kata-kata yang membuat dia merasa berharga, itulah yang abang katakan sama dia. Iya dok, terima kasih. Siap. Ya, mudah-mudahan bisa kedepannya bisa lebih baik lagi. Amin, puji Tuhan.
Iya. Ya kan kita nggak tahu ya, semuanya takdirnya sendiri-sendiri ya dok. Iya, benar. Tapi yang kita tahu Bang, takdir dari Tuhan itu cuma satu, yang baik. Tuhan nggak Ya, pernah menakdirkan yang nggak baik kan? oh iya, Itu. rencanamu, oh ya, 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 Iya, Yeremia, benar. yes. Apa yang Tuhan punya rancangan buat Abang dan Kak Fitri hanya satu. Rancangan damai sejahtera. Hari depan penuh pengharapan. Bukan rancangan kecelakaan. Katakan amin. Amin. Gitu. Iya kan. Jadi kita percaya takdir. Yes, takdir cuma satu. Yang baik. Gak ada. Yang lain Tuhan gak pernah menakdirkan yang gak baik dalam hidup kita. Cuma satu aja. Ya. Nah kalau sel-sel otak kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu hanya punya satu rancangan. Yaitu rancangan yang baik dalam hidup kita. Ini kalau sepakat sel otaknya semua, nggak bertanya-tanya lagi, masa sih Tuhan punya rancangan yang baik, kenapa hidup kayak gini sekarang? Artinya jawabannya cuma satu, pokoknya kalaupun hari ini hidup kita seakan-akan tidak terasa baik, Tuhan cuma punya satu rancangan yang terbaik buat kita dan dia sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kalau itu yang kita jawab, maka ini akan menghasilkan hormon serotonin, dopamin, dan endorfinnya. Gitu, iya kan? Iya, iya, Bisa ya Bang ya? iya Kak. Iya dok. Mantap, iya kan? Iya. Berusahalah, coba Pasti ya. bisa, ya. Ya, Abang percaya kan? amin. 100% percaya nih. Iya dok, percaya. Gitu. Karena kalau Abang percaya 100%, sekarang juga Abang rasa tenang hati Abang. Amin. Tapi kalau Abang ragu aja, dikit aja Abang ragu, Abang nggak rasa tenang. Dan yang bisa buat percaya itu cuma Abang kok. Iya. Amin. Amin, amin. Sip kali Bang. Mana Kak Fitri? Ini baru merenung dok. Kak Fitri, kau dulu bicara, apa kabar? Baiklah. Ya, hidupmu berharga ya, Kak Fitri ya. Hidupmu berharga. Coba Kak Fitri bilang, hidupku berharga bagi Allah. Hidupku berharga bagi Allah. Coba ngomong pio. Nangis dia ya. Iya, dia kayaknya kangen sama ibunya. Ya Ibunya udah, udah nggak menganggap karena itu. nggak apa-apa. Kalau dia kangen sama ibunya, Abang peluk dia. Lalu bilang I love you. Iya, ini sudah tak peluk kok dok. Bilang I love you Bang, bilang I love you. Sudah dok, malah nangis. Nggak apa-apa, bilang terus. Nggak apa-apa, I love you my darling. Bilang. Supaya otaknya bisa sembuh Bang. Ya, nggak apa-apa bilang. Tuhan sayang samamu. Ingatkan dia terus. Kamu. Tuhan berjuang kepadamu. Tuhan sudah berkorban untukmu. Ya, Tuhan kamu sudah tuh mati berharga. buatmu. Menebus engkau dari segala dosa-dosamu. Iya kan? Tuhan Ya, mengasihimu gitu. Jadi dari Abang akan lakukan itu setiap saat supaya dia bisa percaya. Kalau perlu Abang rekam, Abang bicara semua hal-hal yang baik tentang si Kak Fitri, lalu taruh di handphonenya Kak Fitri. Jadi kapanpun dia lagi galau, dia buka itu. ya. Ya. Terima kasih. Dek. Ah. Ya, sebenarnya mungkin dari ya nggak bisa saya rasakan juga sih yang namanya ditolak sama orang tua gitu ya, seperti mungkin ya seperti ini gitu ya dok. Ya, itu berat memang ditolak tuh. Penolakan itu adalah traumatik buat otak. Penolakan itu. Itu sangat menyakitkan buat otak kita. Itulah faktanya, Bang. Iya, dan itu harus kita putus kan sebenarnya. Nah, memutusnya itu memang tergantung sama otak kita. Tapi kalau otak ini udah terlalu tinggi hormon stresnya, jadi yang dialami Kak Fitri itu lonjakan hormon stresnya sangat luar biasa tinggi. Ya, Maka dalam keadaan dia dalam luar biasa tinggi lonjakan stresnya, biasanya dia nggak bisa terima apapun. Itu sebabnya kan dia harus minum obat dulu. Abang tahu dia udah minum obat belum? belum. Nah, jadi itu obatnya Kak Fitri itu 2 kali sehari. Dan ingat, obatnya itu bekerja setelah 1,5 jam dia minum. Ini kan Ya. udah mau sore ini kan. Itu berarti dia udah mau masuk obat yang kedua. Oh, jangan lupa. Lu jangan bombe orang. Bombe orang. Apa pernah nangis?
Oh, minum obat penenang dok, tinggal minum obat penenang. Nah, jadi abang harus paham bahwa Kak Fitri itu sekarang memang terpaksa mengkonsumsi obat penenang. Kalau jam-jam segini itu efek obatnya pasti udah mulai turun itu kandungan di otaknya. Itu memang kita perlu lebih sabar menghadapi dia. Nah, nanti dia udah minum obat, kira-kira 1,5 jam lagi baru bereaksi itu obatnya sehingga dia bisa jadi lebih tenang. Kalau sekarang dia pasti banyak paniknya. Nah, abang yang menghadapinya tenang aja, oke? Iya. Yakinkan aja dengan semakin, tapi lemah lembut ya, jangan marah, jangan kecewa, jangan kesal. Iya. Ini sebenarnya ya wis tak gitu ini dok. Saya tinggal apa gitu, ya, tak lihat gitu aja. Ya. Dan Tapi abang jangan merasa bersalah ya. Iya, kadang yo kasihan gitu loh. Iya. Aduh. Ya wes lah, dihibur-hibur istrinya ya. Iya. Jadi abang ini, pelajari semua tentang penyakitnya Kak Fitri ya. Jadi abang harus paham dia berobat kemana, dia berobat sama dokter apa. Baiknya abang tahu ya. Iya dok. Ya mantap. Sebenarnya semua apa kayak fasilitas apa yang di ini gitu kan. Saya kasih, dia minta pasang wifi, ya wes pasang wifi, pasang ini. Oh aku tak konseling sama ini, ya wes konseling gitu. Saya tak temenan sama ini, ya udah temenan, nah gitu. Ya supaya apa? Biar dia merasa nggak sendiri gitu loh dok. Sebenarnya saya juga nah, seperti itu gitu loh. Benar. Iya. Iya dong. Oke, ditemanilah istrinya ya. Harus bisa. Tanya dulu jam berapa jam makan berikutnya, coba tanya. Jam obatnya jam berapa? Makan obat itu jam berapa? Jam 2 dok. Ya, jam 2. Yang kedua? Yang kedua jam 6. Ya paling jam 6 nanti. Jam 6 kan? Ah ya udah, nggak apa-apa. Ditemani ya dia ya. Jadi jam-jam rawan itu berarti di jam-jam 4 sore. Lalu kalau siang itu memang jam-jam rawan itu biasa di jam-jam 12, jam 1. Kira-kira 2 jam sebelum atau 1 jam sebelum jam makan obatnya itu dia rawan. Iya. Nah, mana tahu abang lagi kerja di luar, abang juga sering-sering mantau dia, tanya kabar. Ya saya usahakan sebenarnya tak WA ini udah makan belum, anak-anak gimana, ya sebenarnya gitu. Jangan ditanya anak-anak gimana, tanya istrinya aja. Ya semuanya toh dok, nanti ya marah semua. Enggak, abang pokoknya gak usah, jangan jadi kayak polisi nanyanya. Abang cuma menunjukkan perhatian. Oh iya dok. Nunjukin perhatian aja buat udah dia. Makan belum, anak kamu udah makan, anak-anak udah makan belum? Udah gak usah tanya anak, tanya dia aja. Kalau dia beres, udah pasti anak beres itu, percayalah-ku. Iya. Ya siapa tahu nanti juga lupa gitu loh. Enggak kan lupa dia, makanya abang jangan takut dia lupa. Nanti dia jadi merasa bersalah. Iya dong. Iya. Oke? Ya ini hiburannya. Ketutup itu HP-nya, nggak dengar suaranya bang. Gimana? Sebenarnya ada obatnya juga kan. Di rumah ada 2, ada laki-laki, ada perempuan. Ini sebenarnya juga sudah menjadi obat dong. No, itu nggak jadi obat loh bang. Anak itu jadi beban buat istri. Ya. Anak itu bukan obat ya. Jangan dibikin beban toh dok. Ya kita yang normal ngomongnya gitu. Kita normal, aku paham. Tapi dia tuh sakit otaknya. Oh ya itu. Dalam nama Yesus ya tuh. Dalam nama Yesus kan. Maka aku bilang Yesus sembuh. Iya, itulah yang kumaksud tadi sama abang. Jadi jangan abang pikir anak itu membahagiakan. Enggak, anak itu malah jadi traumatik sama dia. Aduh, iya dong. Makanya kasih perhatian sama dia aja, sama ibu, sama istri ya. Itu berarti obat anak-anak itu obat bapaknya waktu pulang kerja. Sama abang aja anak-anak itu jadi obat ya, sama istri jangan. Aduh, tunggu dia sembuh. Iya dok, siap. Oke, mantap. Iya. Nah, yang penting abang tahu bahwa
obat abang juga cuma satu, Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus. kalau mengandalkan kekuatan kita pasti nggak bisa kita. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan saja. Ya. Ya. Iya dok. Oke, mantap. Puji Tuhan. Ya, ya gitu ya. Biasanya kalau otak yang belum sakit itu ya memandang anak itu sebagai obat kan dok? Iya, karena kita sehat. Iya. Oh berarti saya sehat kalau begitu. Puji Tuhan. Amin ya. Aduh. Iya dok. Siap. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, karena saya kalau merasa gitu, pulang dari kerja, iya, enak pening, ya jumpa anak ya kan? Ini ya. Sebenarnya kalau lihat anak, pegang anak, terus gendong anak, itu sebenarnya udah sembuh gitu loh. Betul. Capeknya hilang gitu. Betul. Tapi untuk yang traumatik itu sama seperti kayak istri abang itu dia masih traumatik. Jadi anak yang kita pikir sumber bahagia buat dia itu beban ya. Iya. Gitu. Iya. Aduh, ini ya jadi dokter gitu di rumah ya gitu aku. Iya, jadi abang sekarang dokternya. Mantap. Iya. Aduh, iya dok. Ya dukung terus ya dok kami. Siap. Saya akan berusaha semampu saya ya. Bagaimana kami bisa melewati semua ini ya. Ya, aku berdoa, aku percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Amin, ya. Terima kasih ya dok. Kita doa supaya Kak Fitri cepat sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Iya. Amin. Oke. Ya. Sampai jumpa lagi. Nanti ada apa-apa tanya aja di WA ya. Oke, terima kasih. Oke bang, Tuhan berkati. Shalom. Berkati, Shalom. Oke, kira-kira gitu ya. Jadi buat yang otaknya lagi sakit sekarang, ya itu pasti akan yang kita pikir suatu berkat pasti kita anggap itu bukan berkat. Yang orang anggap itu sebagai kebaikan, kalau orang yang lagi sakit otaknya pasti dianggap itu sebagai beban gitu ya. Hipokondria bisa sembuh tanpa obat. Tergantung seberapa berat. Kalau masih bisa menerima yang kukatakan ini ya, artinya aku percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bang Muhammad kalau percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, kalau masih bisa percaya otaknya 100%, Bang Muhammad bisa sembuh. Tapi kalau Bang Muhammad nggak percaya, maka Bang Muhammad minum obat apapun terpaksa harus tergantung dengan obat psikiater. Ya. Tapi kalau yang mau percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Tuhan yang sembuhkan abang, maka abang akan sembuh gitu ya. Oke, Kak Mariani, ntar wak baca ya. Hahaha. WA belum dibalas. Yes, Kak Lia. Tapi intinya adalah kalau saat ini Kak Lia dan Ibu Mariani percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, kita semua akan sembuh, ya. Jadi saya percaya Tuhan itu maha baik, maha pengampun, ya. Dan Dia sudah memberikan pengampunannya untuk kita semuanya. Tinggal kita mau percaya enggak dengan pengampunannya itu. Maka kita akan memperoleh apa yang kita inginkan, yaitu kita ingin sembuh, kita akan sembuh, iya kan? Oke. Buat yang masih bipolar sampai sekarang, ya kan? Ini lagu untuk yang bipolar. Jadi kalau bisa lagu ini diingat terus, ya, supaya lagi ngapain, lagi kerja apa, lagi serangan, biarlah lagu ini terngiang-ngiang di kepalanya, kan? Karena orang bipolar itu sering merasa hidupnya nggak berharga, orang lain nggak sayang sama dia, ya kan? Itu yang sering dialami orang-orang bipolar. Oke. Mana nih? Oke. Yang gangguan kecemasan juga gitu, Kak Mak Gala Borussia Siburian ya. Oke. Kayaknya Kak Mak Gala ini boleh naik juga ini. Kak Mak Gala terakhir boleh naik lah, Kak Mak Gala. Kak Mak Gala. Ini ya, aku accept ya. Set. Bang Spider Jack, selamat sore Pak Spider Jack. So, aku berdoa supaya sudah sembuh ya Pak Spider Jack ya. Oke, selamat sore, salam. Shalom. Apa kabar Nang? Sehat itu. Berapa umur? 36. 36, menikah ya? Udah, 1 anak. Anak 1, suami masih ada? Masih.
Masih ada ya. Tinggal satu rumah. Satu rumah, cuman manda-manda gitu. Manda-manda. Iya. Apa tuh manda-manda? 5 hari di tempat kerja, 2 hari di rumah. Oh, luar kota ya? Iya, keluar kota. Udah dari dulu? Udah ya. Oke. Coba cerita, apa yang membuat khawatir? Ini dok kan, aku kan tinggal sama mertua. Tinggal sama mertua? Iya. Oke, mantap, puji Tuhan. Terus ini mudah-mudahan ya menjadi cepat aja. Tua sih sakit dua-duanya sama penyakitnya kan. Tapi udah meninggal sih sekarang. Yang mana yang meninggal? Dua-duanya. Oh, udah berapa tahun meninggal nih mertuanya? Satu udah 3 tahun, 2021 meninggal. Oke. Yang kedua baru bulan 5 kemarin. Oh, oke. Jadi aku jadi sama anak tinggal sendiri di rumah ini, kesepian. Berdua aja? Iya. Umur berapa anaknya? Umur 9 tahun. Oh, 9 tahun. Terus? Sekolah lah dia ya dari rumah ya, tiap hari? Dulunya aku merasa senang ada kawan, ada tempat bicara, ada yang mengganggu, apalah membuat aku semangat gitu. Tapi sekarang setelah nggak ada mereka kan, walaupun dulunya ada cekcok apa semuanya, tetap bisa aku jalani. Tapi sekarang aku merasa cemas dan takut gitu. Apa aja yang Inang takutkan? Takut mati? Nah, itu satu. Takut mati karena nanti nggak ada yang jaga anak gitu? Iya, satu. Terus yang kedua takut mati nanti suami kawin lagi gitu? Bisa jadi, ya. Terus. Aku sakit ini kan. Sakitku ini berawal sih dari 2021 awal, ya kan. Ini maaf lah karena keputihan kayak gitu kan. Oke. Jadi suami tidak mau lagi gitu, merasa ditolak lah gitu. Ya. Sampai sekarang gitu kan. Sampai sekarang? Iya. Oh, suami umur berapa? 38. Oh, iya. Jadi aku merasa was-was terus gitu. Iyalah, wajar lah. Jadi was-wasku ini aku merasa karena udah ditolak, merasa Iyalah, nggak aman. Iya. Karena aku nanti di sini rumah orang mertua kan. Iya. Banyak dari berbagai pihak, kamu enak sekarang mertuamu nggak ada lagi, kamu udah bebas lagi. Tapi di dalam hal itu aku merasa sendiri, jadi nggak bisa aku percayain semuanya gitu. Iya pula. Iya. Jadi rumah mau kubiarkan berantakan entah apapun. Kadang merasa kesendirian itu nggak enak. Iya. Terus kemarin kan waktu meninggal mertua yang terakhir kan, mertua laki-laki, aku shock. Shock di situ aku sakit, rasa cemasku bertambah. Aku jadi sakit di situ. Apa itu namanya? Sakit cacar api, apa? Herpes zoster. Terus kenapa bisa aku herpes gitu? Aku kan searching, googling kan, ternyata aku gangguan kecemasan itu. Yes. Terjadi rupanya jadi herpes ya kan karena kecemasan tinggi. Betul. Jadi down imunku, ku periksa kan cek darahku kan, entah penyakit mertuaku yang apa sama aku gitu, nggak ada, terserang aku, nggak segampang itu katanya. Ya. Terus selama ini aku yang mengurus, tapi mereka nggak ngasih tahu, tapi aku udah ragu sakit mertuaku ini menular gitu kan. Tapi memang ya udahlah, aku udah berjuang gitu. Cuman sekarang keraguanku kepada suamiku gitu kan. Jadinya kan karena di sana nggak mungkin lah dia nggak menyentuh perempuan lain. Kan? 4 tahun, ya kan? Udah 4 tahun kan? Rasa cemas itu yang selalu menghantuiku. Seandainya lah aku berubah bentukku menjadi lebih bagus, aku lebih apa. Kalau suamiku mau lagi nanti sama aku kecewa lah. Entahnya dia. Itulah selalu kegangguanku sekarang. Aku nggak percaya lagi gitu. Oke. Di dalam hal itu kan aku berpikir nanti entah
penyakit yang lain dibawanya sama aku gitu. Oh, takut Jadi dia bawa ada, penyakit ya? iya, takutnya Hmm. aku jadi kena gitu. Udah aku periksa, aku nggak ada yang kena apa gitu kan. Jadi aku merasa was-was lah sekarang. Karena sendiri di Iya, rumah, iya. takut aku kan nyantui apa kayak gitu lah. Rasa Takut sendiri. perampok juga gitu. Iya, karena Hmm. cuma kami berdua kadang-kadang kan. Hmm. Terus udah lama juga diblokir suami nomor. Jadi ini nomor anak sebenarnya tuh. Karena entah Gimana? masalah Nomor siapa diblokir? nomorku. Kenapa diblokir nomor kakak? Karena dulu katanya terlalu rese aku, katanya terlalu sering aku menelpon dia, telepon gitu. Dia nggak suka gitu kan. Terus aku bingung. Dari situ ya udahlah, Oh, aku terima semua. Tapi kenapa sekarang jadi aku merasa down gitu. oh, oke. Eh, suaminya kerjanya di mana sampai nggak bisa ikut gitu, ikut pindah sama suami? Pekanbarunya. Aku bilang kami ikutlah, nggak usah Oh, katanya. nggak dikasih. Aku di mes katanya. Oh gitu ya aku bilang. Dan Oke, oke. terus waktu sebelum meninggal mertua perempuan sih tahun 2021 dia bilang, kamu jangan pergi katanya. Aku sempat mau pergi. Oke, oke. Iya, jadi terjadilah pemikiran yang jelek gitu. Yang jelek sama suami kadang diterima, enggak. Tapi aku takut lah selalu. Ingin ku coba gitu ditolak kan? Iya, Mendekatinya ditolak. dia nolak ya. Iya. Terus sekarang aku nggak mau lagi coba tapi aku jadi hormonku nggak ada niat lagi gitu. Jadi hormonku Iya. takut gitu. Oke. Jadi kalau sama suami masih komunikasi? Komunikasi baiknya biasa aja. Kalau aku minta uang sekian untuk ini kasih semua untuk anak gitu kan. Kalau bicara cinta-cinta nggak pernah lagi lah ya? Enggak. Jadi kayak kami hidup di rumah itu kayak dua pasang orang, sepasang suami istri yang tidak saling kayak hanya sebagai sebatas kakak adik gitulah. Tapi masih satu kamar? Iya, tapi penghalangnya anak selalu dibuatnya di tengah. Oh, anak ditaruh di tengah. Iya. Terus anak nggak ada kamar satu lagi? Ada 2 kamar bahkan kosong, tapi anakku memang nggak mau setiap datang bapaknya, galak ke sini gitu kan. Tidur dekat sama bapak, bapak rindu, itu alasannya kan. Baru tengah dia. Kalau udah kugeser anakku ke pinggir, marah dia. Oke. Memang sih aku udah yakin ada, jadinya kayak gitulah. Nggak mungkin lah ya kan 4 tahun. Iya. Nggak dari kalau dokter menilai dari hal itu. Oke. Gimana lah? Jadi ini sebenarnya ya, oke. Jadi kakak harus sembuh dulu. Apanya yang disembuhkan dulu dok? Khawatirnya. Oh. Kecemasan itu harus sembuh dulu, baru kita bisa bergerak nanti bagaimana suami kemudian bisa berubah. Iya, tapi rasa cemasku itu kan karena sekarang ini aku sudah nggak percaya lagi gitu. Oke, coba aku tanya sama kakak. Mana tahu masih masuk nih kotaknya masih. Mana tahu, iya kan? Coba aku tanya. Kakak percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Hal itu bisa aku percaya, cuman kalau suamiku. Kalau pakai cuma ini ya, sel-sel di otak kakak ini ada miliar. Dari depan sampai ke belakang di otak kita ini. Dari samping kiri, samping kanan. Jadi ada 4 sisi. Dari atas sampai ke bawah, 6 sisi. Bisa aja kalau kutanya sama kakak percaya sama Tuhan, kakak cuma jawab percayalah, ya kan? Iya. Karena cuma otak bagian depan. Otak bagian depan ini yang mengontrol untuk kita bicara. Nanti kalau ku jawab nggak percaya, dibilang pula orang nggak beragama, kan gitu kan? Kan bukan itu pikiranku nggak beragama. Masalahnya kan takut. Masa nggak percaya kita beragama, kan gitu, ya kan? Iya, takut aku dok. Sekarang ini yang sekarang mau ku bilang sama kakak, masih bisa nggak otaknya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Semua otaknya. Karena apapun kakak nyatakan nanti,
Persoalan kakak ini hanya bisa diselesaikan oleh Tuhan. Ya, sulit kali ini. Nah, kalau memang udah kakak bilang sulit, kami bisa buat apa? Kalau dokter, pasti disarankan sama kakak minumlah obat penenang dari sekarang. Dibilangnya aku, tapi takut aku minum obatnya. Udah dikasih kemarin. Lihat ya, kalau kakak takut juga minum obat penenang, nanti otak kakak tambah rusak. Iya. Ini kalau udah rusaknya nanti sangat berat, muncul nanti bipolar. Kalau lebih berat lagi nanti skizofreni. Lebih berat lagi nanti ya kayak orang gila yang di jalan. Memang sih aku dibilang, coba kamu telepon saudaramu yang bisa kamu konseling. Oke, bagus. Sekarang kakak masih ada harapan nggak untuk dikonseling? Ada sih dok, cuman tadi berapa banyak harapannya? Nanti cuma harapnya sebentar, sedikit. Sisanya udah nggak percaya lagi. Nanti kan dibilang, kau gila ya katanya. Makanya jangan salah pilih orang yang konseling. Itu makanya kakak naik ke live ini kan, kakak minta naik live kan. Iya. Pertanyaanku tadi, kira-kira coba nih sekarang pakailah semua akal budi kakak itu ya, akal pikiran kakak itu. Kakak percaya kalau langit dan bumi diciptakan Tuhan nggak? Percaya sih, cuma aku percaya. Ya. Berapa persen otak kakak percaya? 70. 30 lagi? Susah masihan dok. Iya, mikir sekarang, ayo berusahalah, berjuanglah supaya sampai kakak nggak punya pilihan. Emang kalau nggak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang ciptakan langit dan bumi? Pakai semua ilmu kakak. Kakak tamat sekolah apa dulu? S1 sih. S1 apa? Pendidikan, cuman sekarang karena nggak ada kerjaan jadi. Ya nggak apa-apa. Pendidikan apa kakak dulu? Pelajarannya apa? Biologi? No. Apa IPS? Down, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa itu pun dari mana? Ini kan otak manusia ini kan. Ini kakak tengok gambar apa ini? Otak. Siapa yang menciptakan otak manusia ini? Tuhan. Ada rupa yang lain? Gak ada. Lalu kutanya, apa kakak percaya otak manusia ini 100% diciptakan Tuhan? Iya, hanya Tuhan yang bisa mengubah. Ini rumit sekali kan? Apa ada sampai sekarang manusia yang bisa menciptakan otak manusia? Belum sih, belum ada. Cuman mau ngapakannya aja deh. Nah. Belum ada, berarti akan ada yang bisa menciptakan otak manusia gitu? Kakak belum mengakui bahwa Allah itu adalah Allah Maha Kuasa, itu belum ada pengakuan dari kakak. Dan aku mau bilang, karena belum ada itulah pengakuan yang 100%, maka kakak mengalami seperti hari ini. Iya, tapi aku sering gereja dok, tapi aku sering percaya gitu. Cuman kenapa aku nggak percaya sama suami itu aja? Karena kakak nggak percaya dulu sama Tuhan. Kuncinya semua Tuhan dulu, kakak percaya. Kalau manusia memang nggak bisa dipercaya. Namanya juga manusia. Kakak mau ngarap apa sama manusia, sakit otak semua kok. Mana mungkin manusia ada di saat kita butuh? Nggak mungkin. Nggak mungkin manusia selalu ada di saat kita membutuhkan pertolongan. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang maha hadir. Persoalannya apakah otak kita itu bisa menyadari kalau kita masih hidup sampai dengan hari ini. Yang pertama, Tuhan pelihara hidup kita. Dan pemeliharaan Tuhan atas hidup ini adalah mujizat Tuhan, kuasa Tuhan. Udara yang kita hirup adalah tandanya matahari itu masih terbit. Siapa yang menciptakan matahari? Siapa yang menerbitkan matahari? Ada yang lain. Dan itu otak kakak belum mengakui loh, belum mengakuin. Cuma 70% bilangnya tadi, ya percaya sama Tuhan. 30% lagi, entah, bingung. Kalau otak ini ada kebingungan, 30%-nya belum percaya, 70%-nya percaya, ini yang bagian yang merah ini akan menghasilkan hormon stres. Maka kita nggak bingung, saya sebagai dokter nggak bingung kalau kakak stres tiap hari.
Karena percayanya cuma 70%. 30%-nya lagi dibiarin. Dibiarin bingung, dibiarin gak percaya, dibiarin gak tahu, dibiarin bertanya-tanya aja. Kok kayak gini hidup? Sampai dengan hari ini pun kakak masih belum bisa mengakui satu-satunya sumber kehidupan hanya Tuhan. Kakak belum ngakuin kok. Yang ngaku baru 70% otaknya. 30% lagi belum kakak akui. Maka kakak sakit. Tapi kalau kakak mau dari hari ini, detik ini juga, kakak percaya mengakui 100% tidak ada lagi sumber kehidupan yang lain selain daripada Tuhan. Maka kakak akan rasa tenang saat ini juga. Dulu aku pernah ke ngegap selama itu ada WA gitu. Makanya nah, trauma. Jadi merasa kalau 70 aku selingkuh, makin selingkuh aku katanya kan. Nah. Jadi ketahuan lah. Ada perkara kami dulu sama mertua juga mas waktu itu. Jadi apakah diselesaikan? Selesai masalah itu masih lanjutkan kan. Tapi setelah itu ngegap lagi aku 2020 kedapatan itu ada masih. Jadi aku dari situlah nggak usah lagi kupersoalkan ini. Udahlah. Juga aku buat-buatnya itu supaya cemburu kau katanya lagi kan. Udahlah, memang dasarnya orang kayak itu ya udahlah gitu aku. Jadi biarkan aja. Terakhir paling jauh lah kan gitu. Jauh-jauh gitulah jadinya nggak ada. Ya. Jadi dari awal kita kalau mencurigai orang, ingat ya, curiga itu adalah tuduhan kepada orang. Jadi, tuduhan yang belum terbukti kita udah curiga, kita udah nuduh namanya. Karena seringkali kan dia sakit perempuan itu, kok kamu yang nolongin dia kan bisa orang lain. Sampai kamu bermalam di rumah sakit sementara waktu aku sakit kau nggak bermalam, aku bilang. Dia nggak ada orang sini, seolah-olah aku gini. Kamu aneh, aku bilang gitu. Suruh yang lain, batasi dirimu, kamu sudah menikah, saya bilang pernah seperti itu. Kalau ini cemburu buta kali, aku itu terakhir dia memang dibuatnya seperti itu. Salah kau, gitu. Tak mau lagi aku gitu. Jadi akhirnya kan disalahkan aku karena aku keputihan. Yang tentulah aku stres keputihan gitu kan. Wah, ini saya bersih, tidak ada apa-apa gitu. Jadi itulah alasannya makin jauh sama aku sekarang. Iya, dan keputihan kakak itu memang karena kakak udah takut penyakit itu, maka terjadi dalam hidup kakak. Otak ini, apa yang dia setujui, itu akan terjadi. Kalau kakak setuju dengan yang negatif, otaknya, maka yang negatif akan terjadi. Kalau setuju dengan penyakit, maka akan jadi sakit. Oh, jadi begitu. Kakak takut suami selingkuh kan? Iya, tapi maka terjadi. Terjadi dia, kakak rasakan. Iya, karena dia kalau hari Minggu, Sabtu sama Minggu itu kan libur. Terus kenapa kamu nggak pulang? Saya bilang, ya aku cari hiburan di luar lah katanya. Iya. Nah sekarang gini aja, kalau kita langsung nanti ke suami, nggak selesai persoalan kakak. Iya. Kakak dulu. Persoalan kakak hanya bisa selesai kalau kakak percaya 100% bukan sama suami, sama Tuhan. Jadi gimana dok seandainya lah ini kan, apalah solusiku kalau dialah sudah ada cewek lain lah sama dia, itulah. Dengarkan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Kak. Iya. Kita boleh cerita masalah kita besar sebesar apapun, nanti gimana kalau gini, gimana kalau gitu. Karena aku takut seperti mertuaku ini. Sekarang ku tanya sama kakak, kakak mau sembuh apa enggak? Atau cuma mau bilang takut-takut aja? Kakak gak akan sembuh kalau cuma cerita takut, aku takut gini, aku takut gitu, aku takut gini, takut gitu. Lah, kalau mau sembuh cuma satu,
percaya 100% kepada Tuhan. Karena apa? Otak ini hanya ikut bekerja menghasilkan hormon sesuai dengan yang dia percaya. Kalau kita percaya kepada kebaikan 100%, maka hormon kebaikan akan dikeluarkan. Hormon kebaikan ini akan memperbaiki semua penyakit kakak, termasuk keputihan kakak. Jadi itu tandanya stres. Iya gitu. Seandainya dia balik kayak gitu, aku harus menerima dia gitu, Dok. Gak usah kakak tanya itu sekarang. Kalau kakak udah percaya sama Tuhan 100%, otomatis kakak bisa nerima suami. Sederhana yang kubilang. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kakak percaya ini, semua yang baik akan kakak alami. Kalau sekarang ditanya solusinya apa, nggak akan selesai, nggak akan bisa kakak lakukan solusinya. Kalau aku bilang sama kakak tunduk sama suami, mana sanggup kakak? Hati aja udah sakit, kayak mana mau tunduk? Makanya kakak dulu sembuh. Bagaimana supaya sembuh? Hati yang gembira, bagaimana supaya gembira? Percaya 100% kepada Tuhan. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Dia, kan itu. Maka Dia akan memelihara kamu. Mana bisa kakak serahkan khawatir kakak kalau kakak nggak percaya 100%. Iya kan? Dokter yang satu kemarin bilang karena kakak itu merasa sendiri dan selalu ditolak. Jadi kakak perlu dengarkan aku kak. Kakak kan udah berobat ke banyak dokter. Iya. Maka aku buat judul live-ku ini penyakit nggak sembuh-sembuh. Udah nggak usah dengar lagi dokter yang lain. Dengerin aku aja. Kalau kakak mau sembuh, gak usah cerita apa kata dokter lain. Ujung-ujungnya pasti ku jawab, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kakak percaya apa enggak? Kalau kakak mau sembuh, percaya 100%. Kalau enggak, minum obat psikiater, udah. Sampai sekarang aku minum, Dok, karena itu aku takut, Dok, obat itu akan ketergantungan. Jadi aku selalu... Ya udah, kalau kakak takut semua. Nanti lama-lama orang skizofreni kakak. Tahu skizofreni ya? Skizofreni. Pokoknya semua negatif hidup ini. Gak ada lagi bisa ditengok yang enak hidup ini. Semua tak enak. Semua negatif. Semua sedih. Semua marah. Gak ada lagi bahagianya. Kadang kalau lihat pisau aku kan maunya. Iya, mau pengen mati aja itu. Iya. Itu tandanya udah negatif otak kakak. Ini sekarang udah kebanyakan hormon stres. Orang yang kebanyakan hormon stresnya, semua yang datang dalam hidupnya pasti tambah stres. Tuhan kasih oksigen aja gratis, udah gak bisa ngerasa lagi tuh kebaikan Tuhan. Kakak ngaku Kristen kan? Iya. Apa kakak gak percaya sama salib? Percaya. Untuk apa salib itu? Bukan untuk mengampuni kakak atau mengampuni kakak? Untuk menebus dosa manusia. Percaya kakak sudah ditebus dosa kakak 100% atau enggak? Sudah. Berapa persen kakak percaya? 100% kalau dia pasti menebusku. Nah, udah amin. Kalau orang yang udah 100% percaya ditebus Tuhan, mana pengen lagi dia bundir? Maka itu dia akan merasa hidupnya berharga. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Apapun persoalan kakak, percayalah. Orang tua aku sudah meninggal, dia pun orang tuanya sudah meninggal, jadi dia merasa gimana gitu. Iya, udahlah. Apa yang kakak rasakan semua sekarang sampai detik ini, kalau kakak belum percaya 100%, pasti negatif. Tapi kalau otaknya sudah percaya 100%, kakak akan melihat semua persoalan yang ada dalam hidup kakak. Bagi Tuhan
Tidak ada yang mustahil. Kalau percaya. Tapi kalau masih bimbang, masih ragu-ragu, hormon stres terus yang diproduksi. Orang bimbang, orang ragu. Apa yang ada sama kakak adalah orang bimbang. Ke gereja iya. Ngapain kakak ke gereja kalau nggak 100% percaya sama Tuhan? Berdoa. Tuhan pun ketawa dari sana. Aku memang berdoa ke gereja. Tapi nggak percaya 100%. Percaya 100% sama Tuhan, tak kenapa aku tidak percaya lagi sama Tuhan dan aku mendiamkan semuanya. Gak usah kakak ngeyel lagi. Orang kalau udah percaya 100% sama Tuhan, apapun yang dia alami dalam hidupnya, dia percaya Tuhan pasti menolong dia. Kalau kakak masih pakai tapi, iya aku percaya sama Tuhan 100%, tapi suamiku kayak gini, itu namanya gak percaya. Paham maksudku ya? Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesusku percaya padamu. Kalau udah percaya 100% sama Tuhan, apapun yang kita terima dalam hidup ini, kita tahu Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Hanya untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin mata kita melihat sekarang hidup ini udah kacau. Nggak ada yang bisa perbaiki. Tapi kalau kita percaya 100% kepada Tuhan, Dia akan perbaiki semuanya itu. Dia akan pulihkan hidup kakak. Dan hanya Tuhan yang sanggup. Nyerah kemarin tapi ditahan bertuah-tuah. Jadi Kenapa? Kemarin kan aku udah bilang sama Inang, aku pergi ya, kalau kalian udah pergi nggak cahan aku lagi, aku bilang. Iya, itu kan omongan kakak karena nggak percaya sama Tuhan. Orang kalau udah percaya sama Tuhan mana pernah ngomong kayak gitu ya. Kalau masih hidup semua karena kasih karunia Tuhan. Gak bisa, kita nggak sanggup ngomong Tuhan aku pergilah, aku mati aja. Aku bilang jangan pergi katanya. Iya, saya paham itu, nggak mungkin orang ngasih izin sama kakak pergi. Orang tua Emangnya juga, kita Tuhan. Kan? Orang tua sambungku juga bilang gini, kalau nggak kuat, ya kaulah, kami bersedia menjemputmu katanya. Iya, itu omongan dari siapa? Omongan dari otak yang stres. Omongan dari otak yang tidak percaya 100% kepada Tuhan. Kalau kakak mau sembuh 100% percaya kepada Tuhan, nggak pakai tapi. Dibilang sama mama, ya sambung kan, kamu punya anak, lihat aja anakmu, gak usah lihat suamimu. Tapi aku gak kuat seperti ini, Mak. Terus begini. Iya, pastilah gak kuat karena mengandalkan kekuatan sendiri. Kenapa mengandalkan kekuatan sendiri? Karena tidak percaya 100% kepada Tuhan. Sekarang kakak mau gak percaya 100% kepada Tuhan? Mau aja lah. Ada gak keinginan untuk balik lagi percaya sama Tuhan? Kalau memang ada, baru ada jalan. Kalaupun sekarang belum percaya 100%, sekarang aku tanya, kakak masih mau gak percaya 100% sama Tuhan? Aku mau percaya. Amin. Udah ya. Udah aku buat semua videoku di YouTube. Semua khotbahku kakak dengarkan mulai hari ini. Hanya videoku yang kakak tonton. Yang lain jangan tonton. Oh gitu. Setiap aku live, kakak ikut live terus. Jangan tidak ikut. Udah berapa lama ikutin aku? Masih baru seminggu ini. Baru seminggu ya kan. Itu udah banyak yang sembuh deh.
Semenjak aku divonis dokter, aku gangguan kecemasan dan ketidak. Baru masuk FYP ke tempat kakak karena udah cemas kakak dibilangnya. Udah, makanya obatnya adalah ikuti aku terus. Lihat YouTubeku, dengarkan semuanya. Overall cuma satu persoalan kakak. Aku berdoa kalau kakak percaya saat ini juga kakak sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Percaya 100%. Kalau kakak pakai tapi berarti belum sembuh. Nggak apa-apa. Kalau masih hidup berarti Tuhan masih kasih kesempatan. Tonton semua VT-ku, TikTok-ku, YouTube-ku. Jangan ada yang nggak kakak tonton. Supaya otaknya sehat lagi. Aku percaya 100% Tuhan akan memulihkan rumah tangga kakak. Mau apapun yang kakak takutkan, penyakit apapun itu, aku percaya 100% bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang dikatakan orang bahaya, dikatakan dokter bahaya, nggak bisa sembuh. Aku percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kakak percaya, saat ini juga kakak rasa tenang. Tapi kalau kakak belum rasa tenang, artinya belum 100% percaya. Percayalah, usahakanlah setiap saat. Ya, ikuti semuanya, YouTubeku. Ada saat teduh, ikuti. Khotbah-khotbah didengarkan. Ya, tapi udah kubuat juga khotbahku yang mengarah terus kepada percaya ini. Jadi ikuti terus, jangan kakak lepaskan. Mau? Kalau percaya itu kayak gini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Amin, Kak. Gak ada dokter gak bisa sembuhin kakak. Manusia manapun gak bisa tolong kakak. Yang bisa tolong kakak cuma Tuhan. Kalau kakak percaya. Tapi kalau gak percaya 100% gak akan pernah kita ditolong Tuhan. Puji Tuhan. Ya, kalau kakak bisa rasa lega saat ini, itu artinya kakak diberikan kesempatan sama Tuhan. Hidup kakak bisa diperbaiki oleh Tuhan. Ya, kalau kakak percaya. Semua kehancuran-kehancuran yang sudah terjadi, selama kakak masih percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi semua tapi kakak itu jawabannya cuma satu, Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus. Tapi Tuhan, sampai semua nggak ada lagi tapinya, cuma Tuhan Yesus. Hanya Yesus, penolong yang setia. Gak ada yang lain. Life-ku ini cuma mau ngingatin aja. Gak bisa ku tolong orang. Life ini cuma ngingatkan. Waktu sakit dulu
Nggak hidup mic kakak, hidupkan dulu mic kakak, nggak dengar kami. Dulu mertua karena HIV. Ya, nggak apa-apa. Aku takut membilangkan itu aja. It's okay. Aku percaya bagi Tuhan tidak ada mustahil. Makanya meninggal mereka karena seperti itu. Iya. Berapa umurnya coba meninggalnya? Yang satu 61, yang satu 63. Berarti udah sehidup semati kan? Iya, coba. Udahlah. Dalam hal ini aku jadi takut karena suamiku 4 tahun tidak hadir hubungan. Aku takut kerasaan hal itu aja. Iya, ketakutan kakak itu wajar. Kenapa? Karena kakak kurang percaya sama Tuhan. Kalau kita udah percaya 100% sama Tuhan, gak ada rasa takut. Hafal yang ku bilang ini. Coba sebutkan sama aku. Kalau saya percaya 100% kepada Tuhan. Coba bilang. Sebutkan. Kalau saya percaya 100% kepada Tuhan. Sebutkan. Saya percaya 100% kepada Tuhan. Saya tidak akan takut apapun. Saya tidak akan takut apapun. Saya tidak takut kepada penyakit apapun. Saya tidak takut kepada penyakit apapun. Karena saya percaya. Karena saya percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, itu kakak hafal dulu. Kakak hafal. Tiap detik itu kakak bilang. Tiap muncul rasa takut kakak bilang lagi itu. Kalau aku percaya 100%, aku nggak takut. Berarti kalau aku lagi takut sekarang karena percayanya sedang tidak 100%. Bisa ya? Lah alam semesta aja Tuhan yang ciptakan. Cukup dengan berfirman, apalagi menyembuhkan penyakit apapun juga. Terlalu gampang buat Tuhan. Terlalu gampang. Tapi Tuhan perlu apa dari kita? Kita percaya nggak 100%? Karena hanya pada orang yang berharap kepada Tuhan, maka dia akan menerima jawaban dari Tuhan. Dan ke gereja nggak bisa jadi tanda kita percaya, enggak. Kita ke gereja karena sudah percaya. Jadi jangan katakan aku ke gereja supaya percaya. Kalau belum kita percaya dulu 100% kepada Tuhan, kita ke gereja cuma ngapain? Cuma cari solusi. Kenapa kita cari solusi? Karena kita belum percaya. Tapi kalau kita sudah percaya 100% kepada Tuhan, udah pasti kita ke gereja. Pasti. Kemarin sih aku udah sempat down 1 tahun aku nggak gereja. Kan udah sempat juga nggak mau ke gereja. Ini setelah mertuaku baru aku setelah baru lagi aku ikuti. Iya, karena ketakutan ya kan, jangan-jangan nanti aku kena hukum Tuhan ya kan. Bukan itu sih, cuman istilahnya bukan karena takut dihukum Tuhan sih, cuman adalah yang mendorong seperti itu, sifatnya mengingatkan, kayak ada yang bangunkan, kau harus bangkit lagi. Amin, berarti itu dari Tuhan. Ada yang kayak membangunkan, kau harus bangkit, semangat lagi, mana yang dulu gitu. Jangan karena suami nggak mau gereja, kamu juga nggak ikut. Amin. Jangan karena suami mandah atau apapun kau terpuruk gitu. Ada yang selalu mengingatkan gitu kayak bangunkan. Jadi udah mau percaya 100% sama Tuhan? Amin. Cuma itu ya. Jangan tanya lagi ya, ada obat lain. Kalau masih nanya lagi obat lain nggak, berarti belum mau percaya. Kenapa itu dok? Dingin gitu. Dingin?
Iya. Iya, itu adalah gejala stres yang tinggi di sini. Hormon stres itu zat kimia di otak. Dari sini sarafnya ke seluruh badan. Kalau hormon stres kita naik, pembuluh darah vasokonstriksi, mengecil. Kalau pembuluh darah mengecil, aliran darahnya turun. Aku kira maka rasa dingin. Kakak kira apa? Sakit gula. Iya, karena kakak takut sakit gula kan? Iya, takut. Apa yang kakak takutkan, dengar aku rumusnya. Apapun yang kita takutkan, pasti kita rasakan. Oh, gitu. Takut sakit gula, pasti muncul semua rasa sakit gula. Oh. Takut mati, muncul semua rasa kayak mau mati. Oh. Makanya lebih bagus takut kaya, supaya jadi kaya. Takut miskin, miskin terus. Aku gak pernah takut miskin kok. Ya bagus, puji Tuhan kalau gitu. Cuma pernah. Takut meninggal aja ya. Aku belum memberi yang terbaik untuk anakku. Lalu ya. Panjangkan umurku Tuhan, supaya aku bisa melihat anakku. Amin. Pasti Tuhan panjangkan. Kalau kakak percaya, sekarang kakak aja nggak percaya. Lo kakak berdoa ngapain kalau nggak percaya? Coba aku tanya. Kakak berani bilang tadi nggak 100% percaya sama Tuhan tapi berdoa. Lah ngapain kakak berdoa? Gimana Tuhan mau jawab? Lah lu aja nggak percaya 100% gitu loh. Paham ya? Jadi sesederhana itu, gak usah rumit-rumit lah mikirnya. Udah, gak ada yang bisa tolong kakak kecuali Tuhan. Kalau kakak percaya, kakak ditolong Tuhan. Oke. Aku mau ngantar anakku pangkas ya, jadi kita cut dulu di sini. Iya dong. Tengokkan semua YouTube-ku ya, tengok semua YouTube-ku supaya kakak paham yang ku bilang ini. Bagiku, aku percaya 100% kepada Tuhan ya. 12 tahun aku kuliah di kedokteran, aku udah praktek di kedokteran sekitar 20 tahun ya. Dan aku gak pernah bisa bilang dokter bisa sembuhkan, gak ada dokter bisa sembuhkan. Cuma Tuhan bisa sembuhkan kita ya. Obat apapun juga itu nggak bisa nyembuhkan, cuma nolongin aja. Ya, jadi kalau kakak mau percaya 100%, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kakak disembuhkan dulu sama Tuhan. Tuh anaknya. Hai, siapa namanya? Hai. Siapa namamu, Dek? Gala. Dola? Gala. Gala. Gala, kau percaya sama Tuhan, Gala? Masa depanmu indah di tangan Tuhan, Gala. Aku percaya. Kau percaya, Gala? Amin. Mau jadi apa nanti, Gala? Jadi dokter? Enggak. Jadi apa? Jadi apa? Pokoknya yang terbaik dari Tuhan ya, Gala ya. Ingat, Gala, yang kubilang, Tuhan Yesus sayang samamu. Amin, Gala. Amin. Kalau kau punya banyak masalah, Tuhan Yesus jadi penolong buatmu, Gala. Kau percaya, Gala? Amin. Tiap hari kau doakan mama ya, supaya mama percaya ya. Mama. Betul tuh, Gala. Kalau mama lagi sedih, bilang sama mama, jangan sedih mama. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bilang ya. Mantap, Gala, mantap. Oke. Makasih ya, Dok. Oke. Ternyata masih ada waktu dikit lagi. Udah ada lagi mau kakak bilang, biar ku tunjukkan bahwa kalau masih ada yang mau kakak bilang berarti belum 100% mau percaya. Gala, ada mau kau ceritakan, Gala? Enggak. Kau enggak mau didoakan, Gala? Tahu. Enggak tahu. Kenapa kau enggak tahu, Gala? Enggak tahu juga. Enggak tahu juga aku. Oke, enggak apa-apa, Gala. Yang penting Tuhan Yesus sayang samamu. Oke. Iya, Dok. Oke, Mama Gala, Tuhan berkati ya. Aku percaya Tuhan Yesus sembuhkan kakak.
Semua ketakutan-ketakutan kakak, aku percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang kakak takutkan itu tidak akan terjadi. Kuasa Tuhan akan kakak alami kalau kakak percaya 100% dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga kakak akan dipulihkan, suami akan kembali hatinya kepada kakak. Tapi terlebih dahulu kakak terima kesembuhan dari Tuhan Yesus. Amin. Oke, baik kak. Shalom. Kok ada dokter bakso? Iya, ada dokter bakso. Dokter bakso. Oke, kita nyanyi dulu satu lagu ya kan? Hari-hari yang ku jalani. Mana dia? Key-nya dulu ntar ya. Set. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus, Kau terindah. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Yang lagi banyak masalah, ini jawabannya. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur, ku mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus, Kau terindah. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus, Kau terindah. Apapun yang terjadi, ya kan, mengandung bawang ya, Kak Devi jadi nangis ya. Gak apa-apa. Ku buka hati untuk jamahan-Mu,
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kalau kita percaya sama Tuhan, semua persoalan kelihatan kecil. Gitu aja. Tapi kalau kita lihat persoalan kita terlalu besar, artinya kita sedang kurang percaya sama Tuhan. Kalau kita melihat masalah kita berat, itu artinya kita sedang meragukan kuasa Tuhan. Lah siapa kita? Kok tega kita gitu ya, meragukan kuasa Tuhan? Kalau kita masih hidup, semua karena Tuhan saja. Bahkan sumber hidup ini juga cuma Tuhan, gak ada yang lain. Amin. Yes. Tadi ada yang minta lagu apa tuh tadi? Tuhan Yesus dalam hidupku. Amin. Ibu Eyang Watik, Tuhan Yesus memberkati. Waktu kita percaya 100% kepada Tuhan, yang pertama, kita rasa tenang, kita rasa kuat, kita rasa damai sejahtera, kita rasa kuat. Yang kedua, Tuhan akan mengerjakan mujizatnya. Bagi orang percaya, tidak ada yang mustahil. Ibu Mariani siap. Gak persoalan agama pun sama kita. Yang penting kita percaya sama Tuhan dulu. Iya kan? Sebab kalau kita udah gak percaya sama Tuhan, aduh hidup ini kacau banget deh. Iya kan? Yes dokter, I believe that. Amin. Tuhan berkati Kak Lisbeth. Bu Deswina, Tuhan berkati. Jadi tanda kita percaya kepada Tuhan 100%. Kita jadi seperti lagu ini. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Ada ayat 2-nya sebenarnya lebih mantap ayat 2-nya. Aku tengok dulu ayat 2-nya ya. Jadi lagu ini mengingatkan kepada kita, kalau kita 100% percaya kepada Tuhan, kita gak rasa takut. Kita pasti tenang. Jadi kalau sekarang kita lagi gak tenang, artinya apa? Kita sedang kurang percaya kepada Tuhan. Ya, kenapa? Ini otak ini kalau setuju semuanya, setuju artinya percaya kepada Tuhan yang baik, maka ini akan menghasilkan hormon. Hormon apa? Hormon serotonin, dopamin, dan endorfin. Sehingga kita, efeknya kita akan rasa tenang. Kalau kita bilang, iya tapi aku udah percaya 100%, kenapa gak tenang? Tenang, jawabannya ada. Karena kalau mulut bilang 100%, itu baru 20% otak bagian depan yang ngomong. Otak belakangnya semua pada ragu. Kalau ada Tuhan kok kayak gini hidupku. Jadi kayak mana kalau nanti ada masalah? Jadi gimana nanti kalau kayak gini? Banyak pertanyaan, bertanya-tanya.
Orang kalau tandanya kurang percaya 100% sama Tuhan, kerjanya bertanya-tanya, iya kan? Gitu. Ayat itu aku nyanyikan ya. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Ini buat yang lagi nyesal dengan hidupnya sekarang. Kalau percaya sama Tuhan 100%, gak ada sesal lagi. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Amin. Kak Jasmine, aku doain, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kakak percaya 100%, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan kerjakan mujizatnya. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Maka kita akan tenang saja. Kak Mary, Tuhan berkati. Kak Mama Nopal, siapa dok yang kayak dok ini? Banyak, nanti Tuhan akan buat ya. Dokter-dokter yang percaya sama Tuhan 100%. Yes, iya kan? Oke. Sampai sini dulu hari ini, ya kan? Nanti lihat VT-ku, aku baru upload tadi VT yang khotbahku tadi siang. Buat yang bertanya-tanya kenapa aku nggak live kan yang tadi siang, karena aku pengen supaya lebih fokus ya. Jadi semoga apa yang nanti aku naikkan itu bisa memberkati kita semuanya. Intinya adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi anxiety itu dari otak, benar. Obatnya cuma satu, percaya kepada Tuhan 100%. Kalau obat penenang hanya untuk menenangkan sementara, ya. Apapun agama kita, aku tidak akan bukan memaksa siapapun dalam live ini untuk masuk ke dalam agama apapun juga, ya. Semua kita bebas pilih deh, ya. Mana yang kita percaya, percayalah. Tapi Tuhan pasti akan tunjukkan, ya, mana yang bisa layak kita percaya, yang mana kita patut percaya. Semuanya kembali kepada kita. Tapi saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kak Fitri, Tuhan Yesus memberkatimu, Tuhan Yesus sayang samamu, Tuhan Yesus peduli kepadamu. Tidak ada yang bisa lebih peduli kepada diri kita selain kepada Tuhan Yesus saja. Amin. Iya Bu Mariani, siap. Ini akan kubaca sebelum kita mengakhiri live ini, ya kan? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan mengucap syukur
bahkan mengucap syukur lagi, dan hanya ucapan syukur yang dapat kami panjatkan kepadamu Tuhan. Sebab kami percaya 100% kalau bukan karena Tuhan, kami tidak mungkin ada sebagaimana kami ada sampai dengan hari ini. Tuhan yang menyediakan oksigen sebagai tanda bukti kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan kami hidup sampai dengan hari ini, itu adalah penyertaan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya kami terhindar dari segala mara bahaya, kecelakaan, bahkan rancangan kejahatan dari siapapun yang mungkin sedang membenci kami. Tapi kami percaya 100% Tuhanlah yang melindungi kami. Dan kami menyerahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tidak ada jawaban lain atas segala pertanyaan-pertanyaan yang timbul di kepala kami selain hanya Tuhan Yesus. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku perkatakan kepadamu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Aku perkatakan kepadamu, Tuhan Yesus mengasihimu. Aku perkatakan kepadamu, Tuhan Yesus sudah mau berkorban untukmu. Darahnya Dia curahkan untuk menebus setiap manusia dari dosanya, sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Aku percaya dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau kita percaya, engkau akan menerima apa yang akan diberikan oleh Tuhan dalam hidupmu. Kalau kau percaya sembuh, kau akan sembuh. Kau percaya diselamatkan, kau diselamatkan. Kalau kau percaya akan menerima sorga, hidup yang kekal, kau akan terima sorga, hidup yang kekal. Itulah iman percaya kami. Terima kasih Bapa yang baik. Siapapun yang sakit sampai dengan hari ini, saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sembuhkan, sembuhkan. Engkau jamah penyakitnya, kau angkat setiap sakit penyakit dari tubuhnya. Kalau kau percaya 100%, engkau pegang bagian tubuhmu yang sakit, tumpang tangan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sembuh oleh kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sakit kanker, HIV, autoimun, hepatitis, apapun itu juga aku percaya dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa lagi kita di live yang berikutnya. Buat yang mau naik, mungkin nanti berikutnya kita naik live. Buat yang masih mau bertanya, nomor WA aku ada di profil TikTok. Silakan diklik. Buat yang belum mengikuti YouTubeku, silakan diikuti YouTubeku. Sebab YouTubeku itu aku buat untuk apa? Menolong kita untuk bisa sembuh. Kalau kita percaya, kita akan sembuh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.